Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Dan yang terpilih, saya minta fishball. Oke. Nomor, saya buang 1. Nomor 15. Rina, wanita cantik berusia 26 tahun. Suka dengan sosok pria yang tulus dan setia. Rina ternyata memiliki kisah cinta yang berliku. Seperti apa pengakuan takdir masa lalu Rina di garis tangan? Oke, di sebelah kanan kita sudah ada 31 kandidat pria. Semuanya harusnya qualified ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal cowok, pasti setiap wanita punya kriteria masing-masing. Kalau di benak kamu, apa yang terlintas di pikiran kamu kalau kita bicara cowok ideal seperti apa? Yang jelas sih kalau dari karakter fisik ganteng, badannya bagus. Ganteng dan badannya bagus ya? Dan yang dadanya berbidang gitu. Oh, dadanya berbidang. Oke. Dadanya bidang maksudnya ya? Iya. Oke, yang merasa cowok di sini ganteng, badannya bagus, dadanya bidang, suka sama Rina silakan berdiri. Oke, ganteng dan badannya bagus. 3 orang doang nih. Yang merasa ganteng, badannya bagus, suka sama Rina. Oke, sudah ada 3. Silakan turun. Oke, ada 3 orang laki-laki yang sudah maju ke depan. Tapi kok kelihatannya muka kamu agak sedikit berubah, ya? Tapi nggak apa-apa. Saya nggak tahu kenapa. Tapi silakan aja langsung dari 3 ini nanti akan ada yang terpilih 2 yang harus kamu pilih. Selanjutnya, apa yang ingin kamu cek dari 3 cowok ini? Dadanya sih. Dadanya. Oke. Oke, dadanya harus bidang tadi kata Rina ya. Oh, bener-bener di bidang apa enggak? Ini kayak dokter meriksa penyakit paru-paru ya. Ya. Loh, kok cuma 2 doang? Yang terakhir kenapa? Kamu udah meremehkan yang terakhir, mungkin nggak bidang menurut kamu gimana? Saya pilih mereka berdua aja. Loh, yang terakhir kan juga kamu harus cek dong. Enggak mas, udah saya pilih mereka berdua aja. Loh, nggak bisa begitu dong. Ini ada 3 orang yang maju sesuai dengan kriteria yang kamu sebutkan. Terus saya suruh kamu ngecek, ya berarti kan 3-3-nya harus dicek dong. Kenapa yang 2 doang? Kenapa? Dia mantan saya mas. Apa? Mantan saya. Mantan kamu? Oh, oke, menarik sekali. Ini kamu mantannya Rina? Iya mas ya. Hah? Iya mas. Terus kamu kesini maksudnya? Ya saya masih sayang sama dia mas. Hah? Kamu kesini mau cari jodoh apa emang tahu Rina ada di sini? Ya emang awalnya sih nyari jodoh tapi kebetulan ada dia kan. Jadi perasaan itu balik lagi mas. Mikir lu. Mikir sama apa yang udah lu buat ke gua. Membalikan sama gua. Gila kali ya. Wah, ini kayaknya mereka punya masa lalu yang sangat menarik sekali nih ya. Dua-duanya punya amarah nih. Oke, tapi yang satu masih suka, yang satu punya amarah besar. Oke, ada apa? Kenapa? Kok tadi bilang mikir lo gitu? Emang kenapa? Apa yang dia sudah lakukan sama kamu? Dia udah jahat banget sama saya mas. Oke, nah, nama kamu siapa? Nama saya Rio pak. Rio? Pak, manggil saya Pak ya? Mas. Oke, saya satu. Mungkin saya udah tua ya? Oke. Dia kenapa jahatnya sama kamu? Pokoknya saya nggak mau ngeliat dia lagi mas. Dia udah jahat banget sama saya pokoknya. Oke, apa-apa. Ini usah dari sini deh mas, kayaknya dibanding ngeganggu suasana. Loh, kamu nggak bisa begitu juga. Dia nggak usah ada di sini juga bukan hak kamu juga untuk melarang dia ada di sini. Karena kan semua yang datang ke sini juga kan mendaftar dan udah lewat proses-proses tertentu gitu ya. Cuman, oke, sekarang kalau Rina nggak mau cerita apa yang telah kamu lakukan sama Rina, kamu mungkin bisa cerita kamu melakukan apa dulu sama Rina? Iya kita dulu sempat pacaran mas. Iya tahu mantannya yang pacaran lah, ya.
Kamu nggak mau cerita juga? Ya mau, Mas. Ini mau cerita. Oke. Mas, udah saya nggak mau ketemu sama dia. Kalau nggak, yaudah saya aja yang pergi. Kamu mau kemana? Mau kemana? Kamu kemana? Saya nggak mau ketemu dia, Mas. Iya, tunggu dulu. Kamu mau kenapa nggak mau ketemu dia? Saya udah nggak mau ngeliat muka dia lagi. Rina. Iya. Kalau begini Aku kesini kelihatan tuh kamu mau justru jelasin mungkin malah semuanya, masih Rin. cinta, nggak bisa move on. Hah? Aku minta maaf sama kamu. Apa yang dia udah perbuat sama saya itu benar-benar nyakitin, Mas. Iya, kenapa Ya, kamu aku nangis? tahu, Kamu aku kenapa salah. nangis? Oke. Aku minta maaf, Oke. Rin. Nah, oke. Jadi kamu menangis. Oke. minta maaf. Sekarang kita mungkin Arbi, kita panggil saja Arbi. Oke. Ngapain? Oke, Arbi, kita turun dulu, kita turun. Oke, tenang. Ini air mata tiba-tiba mengalir deras dari mata sebelah bagian luar dari Rina. Kita nggak tahu kalau air mata keluar dari luar itu biasanya mengartikan sesuatu. Sisi luar ya. Oke. Ini Arbi, dia tiba-tiba menangis karena dia kebetulan aja secara tidak sengaja ada mantannya di sini dan dia benci sekali kelihatan dengan mantannya. Mungkin dia nggak mau cerita apa yang telah diperbuat mantannya, cuman mungkin Arbi bisa langsung ngorek dari Rina melakukan sesuatu. Oke, boleh minta kursi? Kursi. Oke, silakan Rina duduk. Duduk aja. Oke, relax. Kenapa? Keluar mantan gua, bro. Iya. Dia mantan gua. Kenapa? Nggak bisa Kenapa? gitu mas ya. Kenapa? Minta saya ngundurin diri aja mas ya. Apa? Mundurin diri. Ngundurin diri. Kenapa ngundurin diri? Ya belum apa-apa aja udah ada masa lalu dia di sini. Lah kan ceweknya kan nggak suka sama dia. Ya walaupun gitu mas ya, ini kan mantan dia. Ya apa-apa masa gua mau masuk dalam kehidupan dia sama dia. Ya, artinya apa? Kamu mau ngapain? Ya gua mau ngundurin diri aja mas ya, nggak bisa gini. Mau mundur, yakin? Ya, yakin. Tapi lo kan belum dengar cerita dia apa? Ya walaupun gitu mas ya, Hah? tetap gitu gua nggak mau. Hargain Karena ini kita. masa lalu dia. Yaudah, lo jalanin tuh sama cewek lo. Oke? Doain ya, bro. Oke. Dadah. Rio, pria berusia 31 tahun, yang ternyata mantan kekasih Rina. Menurut pengakuannya, Rio ingin memperbaiki hubungannya dengan Rina. Seperti apakah akhir dari kisah mantan dua sejoli ini? Kita akan ungkap di garis tangan. Doni, pria berusia 28 tahun, ingin mencari sosok wanita yang cantik, muda, dan mencintainya. Doni mengharapkan bertemu dengan sosok wanita impiannya di garis tangan. Takdir seperti apakah yang akan berhadapan dengan dirinya? Oke, kamu masih mau lanjut? Masih, Mas. Kamu justru penasaran ya? Oke, masih. Oke. Oke, Silakan Arbi. Maaf, tadi ada tidak Boleh. nyamanan sedikit tadi. Visual hypnotis. Di sini ya. Oke, kamu bisa bernapas dulu, relax. Bisa fokus ke sini. Satu, oke. Tarik nafas lewat hidung, keluarin lewat mulut. Oke, relax. Oke. Ketika kamu melihat layar dari iPad ini, oke, bawa diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Terus fokus, semakin lama mata kamu semakin lama semakin lelah. Bawa diri kamu semakin dalam, masuki ke dalam alam bawah sadar Anda, semakin nyaman, semakin rileks, tetap fokus terhadap pikiran Anda, dan buat diri kamu merasa semakin nyaman, semakin rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masuki alam bawah sadarnya semakin nyaman, semakin rileks, dan biarkan apapun yang terjadi di masa lalu, kamu bisa ceritakan apapun yang terjadi. Biarkan diri kamu membuat kamu semakin nyaman ketika bercerita. Tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan membuat diri kamu semakin nyaman ketika bercerita. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, kamu bisa bercerita. Buat diri kamu semakin nyaman. Oke. Ini. Oke, menangis. Kenapa kamu menangis, Rina? Sebenarnya saya nggak mau sih cerita, Mas. Karena itu udah jadi masa lalu saya. Iya, kenapa? Sebenarnya saya udah lupain semuanya, Mas. Saya nggak mau cerita. Cuman Tapi di sini kamu harus terbuka karena rata-rata orang yang sudah menceritakan masa lalunya, udah mengeluarkan unek-uneknya, biasanya dia akan menjadi lebih plong lagi dan itu sudah terbukti. Arbi sering melakukan di sini.
Kan kamu juga tahu, kamu kan ibaratnya ingin menjadi sosok yang lebih baik lagi kan di kemudian hari kan. Kamu nggak mau terus terikat dengan bayang-bayang masa lalu kamu kan. Nah, ini bedanya program ini dengan program-program lainnya. Oke, kamu bisa bercerita. Oke, Buat silakan. diri kamu semakin nyaman ketika bercerita. Mantan saya itu udah jahat banget sama saya, Mas. Oke, jahatnya bagaimana? Waktu saya pacaran sama dia, dia udah ngejual saya sama bandar judi, Mas. Menjual kamu? Sama temennya yang karena buat bayar utang-utang dia karena dia kecanduan judi, Mas. Jadi semenjak dia judi, dia udah ngejualin apa aja yang dia punya, dan saat itu satu-satunya saya yang dia punya. Dia jual saya, Mas. Dia jual saya sama temennya. Saya sampai dicekek-cekek, Mas, waktu Dicekek? itu. Dicekek kayak gimana? Ya saya diancem, saya dicekek, saya dipukulin, Mas. Menurut kamu apa yang dikatakan Rina itu benar apa nggak? Karena kita juga pengen dengar penjelasan dari kamu nih. Benar atau tidak? Itu aja jawab dulu. Bener. Benar. Kamu mengakui itu? Iya, Mas. Ya tapi kan alasannya masih ada, bukan hanya itu aja. Bukan hanya judi enggak. Jangan gitu lu, Bro. Kamu ngejual anak orang berarti? Gak ngejual sih, Mas. Lo apa? Nggak ngejual apa dong kalau gitu? Itu semua kan saya lakuin buat dia juga, Mas. Apa? Gimana? Buat apa? Jadi gini, Mas, ceritanya gini, Mas. Mas Uya, jadi ceritanya gini. Iya, iya. Dulu waktu pacaran kita kan tinggal satu rumah. Kontrak. Oke. Yes. Oke, kenapa? Bro, apa sih dalam otak lo? Tuh cewek lu jual. Itu aja, lu jawab, kita jawab. Itu nggak seperti yang lu kira, Bro. Itu manusia, bukan dagangan, bro. Otak lu di mana? Lu ada gila-gilanya lu ya? Lu jangan nunjuk-nunjuk dong, lu. Bro. Lu itu kalau adek lu ya, lu dijual kayak gitu, lu mau nggak? Otak gunain. Gua tampol lu ya. Oke. Gua nanya. Oke, tenang. Naik lo. Oke, tapi bener juga. Turun lu. Gua nanya. Oke, dia nanya, bener Gua juga. nanya. Kata dia nggak salah juga. Ya tapi nggak usah nunjuk-nunjuk itu, Kan Mas. dia Uya. nanya. Ya kan dia kan nanya ke kamu, masa dia nanya ke kamu nunjuknya ke belakang? Lu belum tahu siapa gua, turun lu. Lu mau sama dia? Udah mending nggak usah dah. Ini cowok tampang gimana lu? Pendekar lu. Lu. Gua lagi Yang dari tadi nggak mau diem. Emang gua nggak nerima. Kalau itu ada lu mau nggak? Sorry Mas Uya. Iya. Lepasin. Lu ketemu sama gue di luar. Oke. Siap. Rina, lanjutin lagi Rina. Oke, apa lagi yang pengen kamu ceritakan di sini? Pokoknya saya udah gak mau lagi sama dia, Mas. Saya Oke. udah gak mau ketemu dia lagi. Oke. Lo jangan pernah berharap deh kalau gue tuh bisa balikan lagi sama lo. Aku kesini mau ngejelasin semuanya sama kamu. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku Nggak tahu aku ada. salah. Sebenci apa kamu dengan mantan kamu? Sebenci apa kamu dengan mantan kamu? Aku Terus, benci banget. bully aja terus. Mas, Oke. Mas bisa bayangin kan Tapi gimana pada saat itu saya? kamu menolak atau mau? Awalnya saya nggak mau. Terus kenapa kamu mau? Cuma posisinya karena saya sayang sama dia. Saya Oke. mikirin dia juga, dikejar-kejar utang sama orang. Oke. Terus Oke, ditambah oke, dia juga oke. ngancem-ngancem saya terus, Mas. Oke, tenang. Oke, Arbi mungkin bisa kita tenangin dulu, kita balikin lagi. Oke. Dia sudah meluapkan, udah menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Ya, silakan sekarang Arbi akan melakukan satu lagi. Oke, tangannya bisa di samping dulu. Oke, hapus air matanya, biarkan kamu semakin nyaman, semakin relax ketika air mata tersebut keluar. Oke, buat diri kamu semakin tenang, semakin nyaman ketika kembali lagi kesadaran normal kamu, buat kamu lebih tenang, lebih bersemangat. Oke. Lepas. Ada otak Lu berantem berdua kayak perempuan aja sih, jambak-jambakan. Cewek lu jual. Gila lu. Nanti gue bilang kalau mau berantem di luar, jangan di sini.
Ini gua Oke, gue di tengah sini. Arbi, lanjutin aja, Bi. Udah selesai. Udah selesai ya, udah. Ini gue jangan kayak nenteng kucing gini ya. Oke, stop. Oke. Arbi udah selesai? Oke, sekarang mungkin gini aja. Giliran kamu mungkin yang harus duduk di kursi itu juga. Karena gue penasaran jujur, kenapa kok bisa tega lo menjual orang yang lo cintai sendiri gitu loh. Gara-gara lo, gue kehilangan masa depan gue, tau gak lo? Lo gak mikirin keluarga gue kayak gimana? Tahu keadaan gue kayak gini. Tuh, cewek-ceweknya pada gak suka sama lo tuh. Lu cewek dulu ya. Lu juga pernah kan jual Lu semua juga pernah jual Waduh. Masa munafik lah, so suci. Ya, oke. So suci lo semua, so Oke. suci. Oke, tenang. Nih kamu ngelawan 30 orang yang lainnya di sini nih, ya. Oke, sekarang silakan mungkin minta kursi. Kursi aja, kursi. Oke, kamu duduk sini. Udah, kamu masih emosi? Masih? Masih mas. Oh ya, oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung dulu. Oke, tarik nafas lewat hidung, keluarin. Oke, relax. Fokus ke titiknya. Tarik nafas lagi. Keluarin mulut. Oke, relax. Bawa diri kamu semakin nyaman, semakin relax. Fokus terhadap nafas kamu, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Tarik nafas yang dalam lagi. Keluarin lewat mulut. Oke, keluarin mulut. Relax. Tarik nafas yang dalam lagi. Tarik nafas. Oke, semakin nyaman, semakin relax. Bawa diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu merasakan kondisi tersebut. Buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan sekarang, buat diri kamu 100 kali lipat lebih tenang, lebih nyaman, dan masuki kondisi bawah sadar kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan kamu ketika saya hitung 1 sampai 3, kamu ceritakan apapun yang kamu perbuat di masa lalu, entah itu secara rahasia ataupun kamu melakukan hal tersebut, kamu bisa ungkapkan hal tersebut semakin lama, semakin jujur, dan biarkan kamu lebih tenang ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke, bisa mulai cerita? Bisa mas. Oke, silakan cerita. Jadi alasan saya kayak gitu dulu tuh bukan karena hanya terlilit utang atau main judi aja mas. Tapi bener terlilit utang? Bener mas, emang Bener main judi? Bener mas. Oke, tapi? Dan saya nyesel mas itu mas. Sekarang Terus- lo nyesel. Terus di samping itu juga mas, Ya. dia tuntutannya banyak banget mas dulu. Dia tuh siapa? Rina? Iya mas. Oke, Rina tuntutannya banyak banget. Tuntutannya apa? Pakaian, make up segala macam. Pokoknya kayak gitu dah mas. Apaan? Kapan lo beliin gue make up? Kapan lo beliin gue baju? Gila lo ya? Buat gue apa? Buat kebahagiaan lo? Oke. Gak mikir lo emang? Emang nggak pernah ternilai emang di mata kamu emang. Heh, lo Coba beliin gue ingat-ingat dulu. sekali 2 kali itu nggak usah dihitung lah. Wajar lo, orang pacaran kayak gitu. Masa Ya ya udah, lo nggak usah. gue Ya buat udah, nggak usah beli dibahas. Oke, peralatan yang apa gue. dibahas juga nggak apa-apa. Maksudnya Rina matre gitu? Iya. Gila. Kapan Intinya dia itu. matre? Gila, emang. Rina bilang katanya dia nggak matre. Yang ada dia sering minta makan sama aku, Mas. Minta makan? Iya, buat beli makan aja sama saya karena dia banyak utang, Mas. Kayak gembel loh. Gila lo ya, gak mikir lo. Kebetulan pada saat itu saya nganggur mas. Oke. Balikan fakta lagi. Pertanyaan saya sama kamu Rina. Saat kamu dijual oleh cowok kamu atau saat kamu melakukan hubungan yang ibaratnya kamu dipaksa ya untuk melakukan sesuatu dengan orang lain, jujur ya, kamu ikhlas atau suka ngejalaninnya? Ya nggak ikhlas lah, Mas. Nggak ikhlas, ya nggak Nggak mungkin, ikhlas. jadi terpaksa banget ya. Itu masa depan saya, nggak mungkin saya ikhlas, Mas. Apalagi cuma buat cowok kayak dia. Ya, tapi waktu kamu datang ke tempat itu, kamu memberontak apa enggak? Ya awalnya saya ngeberontak, Mas. Apalagi saya dijual bukan cuma sama 1 orang, Mas. Tapi sama lebih di 3 orang. Nih Mas kalau nggak percaya saya punya bukti. Oh, ada bukti? Oke, silakan ambil buktinya. Saya Oke. boleh ngambil handphone saya sebentar nggak, Mas? Tadi nomor berapa? 15 ya? Handphone nomor 15, silakan ambil di belakang. Udah, biar saya ngambil aja, biar tim. Handphone 15, box 15. Oke, semua handphone yang ada di sini dititipin ya, sesuai dengan nomornya.
Nih Mas, Oke, saya masih buktinya. nyimpen rekamannya. Oke. Biar kebukti semuanya. Kebusukan dia kayak gimana, Oke. Mas. Nih, Mas. Oke, ini bisa kita masukin ya. Betul? Ini bukan Itu rekaman, video rekaman, ini. itu rekaman. Voice note. Iya, Yang mana ini? iya. Oke, ini bisa saya putar ya. Di mana speakernya? Oke, ntar. Ntar. Kamu lagi di mana? Iya, aku tahu. Di sini. Tapi ada cuma satu orang, ini ada lebih dari 3 orang ya. Kamu ikutin aja apa maunya mereka ya. Ya nggak gini juga kali, aku takut kalau kayak gini. Gue takut sih. Udah ikutin aja apa maunya mereka. Ya mending kalau cuma satu orang, ini lebih dari 3 orang yang kamu kesini sekarang temenin aku beneran. Cepetan. Sayang, katanya kamu ngerti kondisi aku sekarang kayak apa. Ya ini kan aku lakukan juga buat kamu. Yang cepetan kamu kesini sekarang. Ini kan aku lakukan juga buat kamu semuanya kan. Kamu tuh tinggal ngikutin apa maunya mereka. Udah itu aja. Udah ribet banget. Ya aku takut ya aku gak bisa kayak gini. Buruan kamu temuin aku sekarang. Kamu temuin aku. Malah kamu tuh kebanyakan jintung tau gak. Udah ikutin aja maunya mereka. Udah ya udah. Enggak ya, aku takut ya, aku gak mau bisa kayak gini. Yang Ini dipaksa ya. jadi posisinya saya ini udah ditinggal Mas sama dia. Nah gitu Mas ceritanya Mas. Oke. Jadi itu kita ada kesepakatan waktu itu Mas. Jadi emang dia yang mau Mas waktu itu. Ya karena lo paksa-paksa Oke, kan, lo siap. ancam-ancam. Kita kan waktu itu ada kesepakatan kan. Karena kondisi kita lagi genting kayak gitu kan. Kontrakan nggak dibayar berapa bulan coba dulu. Ya bisa jangan cara lain lah, makanya lo kerja. Oke. Ya kan pada saat itu aku lagi nganggur. Kerjaan Aku lo udah aja coba main nyari judi mulu, kemana-mana. gimana lo bisa dapat duit? Yang ada lo malah nyusahin gua, tau nggak? Oke. Artinya kamu dulu terpaksa dan tidak ikhlas ya. Nggak Dan ikhlas kamu sama tapi sekali, melakukan Mas. itu demi cowok kamu. Kita sebenarnya udah ada kesepakatan Mas. Arbi, mungkin tenangin dulu, bisa dikembalikan dulu. Oke, sekarang saya hitung 3, 9, 10, 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya akan panggilkan sahabat saya, seorang indigo, Rudy. Oke. Selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Ya, Rudy, saya masih penasaran dengan Rio ya. Ya. Apa yang kamu lihat dari seorang Rio? Boleh tangannya mas. Panas. Panas, Api. api, Shock. Penyakit. Kamu itu suka main judi. Karena kamu penjudi yang akut. Kamu punya banyak hutang. Kemudian kamu mencuri. Itu dulu Mas. Rumah kamu hampir dibakar warga karena kamu sering banget mencuri. Ya Mas. Oh, ayah Rumah. kamu shock. Oke. Iya. Ayahnya shock berat dan Oke. akhirnya meninggal. Gara-gara anaknya, Karena iya kejadian atas kelakuan dia itu. rumahnya hampir dibakar oleh Iya, dibakar warga. warga karena Karena dia sering mencuri dan hasil curian itu untuk utang judinya. oh. Iya Rio. Iya Mas. Ya. Itu dulu Mas ya. Sekarang masih nggak? Enggak Mas. Enggak. Udah enggak Mas ya. Makanya saya kesini tuh pengen memperbaiki semuanya Mas ya. Iya. Baik. Benarkah dia sudah menyesal Rudy? Asik lu. Dari tadi lu ya. Jangan komentar dulu. Lu duduk di sono ya no. Kumpul sama cewek. Oke.
Jaga mulut lu ya. Oke. Oke. Bacot dikunci apa dikit? Tapi oke. Lu mencuri. Iya mas. Kamu mencuri ya? Dulu. Untuk utang judi. Iya mas. Apa ada hal yang lain? Jujur. Nggak ada mas. Tidak ada. Nggak ada mas. Cewek kamu tahu kamu mencuri? Tahu mas. Tahu? Mana kapan lo bilang? Dulu. Gak ada, gue gak tahu ya. Sampai akhirnya, gue gak tahu lo mencuri. Yang jelas lo emang banyak utang. Kalau emang lo saat itu lagi butuh juga, gue bakal bantu sebisa gue. Sampai akhirnya gue rela kan. Sampai akhirnya gue rela ngejual demi lu. Itu mah emang lu nya aja yang mau kali. Lo bilang Kan waktu itu kan kita udah ada kesepakatan waktu itu kan. Kesepakatan. Wow, kesepakatan model-model apa tuh? Karena lo ngancem gue gak bisa berkutik Ngancem waktu gimana? itu. Ya lo ngancem gue, lo sampai cekek gue kan. Nggak ada, mana buktinya nggak ada. Oke. Menarik sekali Rudi. Waktu itu emang keadaan kita tuh lagi genting ya kan? Genting apaan? Keadaan kontrakan lagi itu genting nunggak apa 3 buat bulan, keadaan tau lo? nggak? Apa buat kepentingan lo? Oke, ada menarik gitu. sekali. Rio mengatakan bahwa sang wanita mantannya itu tahu, ya, dan ini ada kesepakatan demi kepentingan sang wanita juga. Tapi sang wanita bilang sama sekali tidak tahu. Mungkin Rudi, apa yang Rudi lihat dari seorang Rina di sana? Kenapa Rina mulai panik? Kayaknya kamu menyembunyikan sesuatu. Boleh saya pegang tangan kamu? Boleh? Menjual. Tapi sebenarnya itu di awal memang kamu terasa menyesal, tapi pada akhirnya kamu ketagihan. Ah, Bukan Mas Uya. maksudnya Emang ketagihan dianya Rudi? yang mau Mas Uya. Emang dianya yang mau udah dibilangin. Enggak, orang enggak kok. Udah ngaku aja. Kalau saya mengatakan ini, mungkin saya tidak bisa membuktikan Iya. sendiri karena saya tidak punya bukti. Iya. Saya butuh bantuan Arbi. Oke, Arbi silakan Arbi. Mungkin dilakukan lagi sesuatu terhadap Rina. Oke. Mau fokus ke tangan bentar. Fokus ke tangan. Gak mau? Oke. Oke. Oke, Masih karena takut? tadi gerak-gerik Masih takut? gestur Rina pun berubah Masih saat takut? Rudi Oke. menghampiri Rina ya. Masih takut ya? Oke. Boleh tangannya. Oke. Kalau kamu seperti ini nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau misalnya ketika saya jentikin jadi seperti ini, oke, bawa diri kamu semakin nyaman, semakin relax. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu merasakan hal tersebut. Buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan, kamu dapat menceritakan apapun yang kamu simpan ataupun yang kamu rahasiakan. Buat diri kamu ketika bercerita lebih jujur lagi dan rasakan diri kamu lebih tenang ketika bercerita apapun yang kamu rasakan dan yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Boleh masuk. Oke, Rina. Apa benar kamu menikmati saat kamu dijual oleh mantan pacar kamu? Iya, awalnya saya terpaksa Mas. Cuman saya berpikir lama-lama karena udah terlanjur. Terus keadaannya juga emang waktu itu saya lagi butuh uang. Ya udah terlanjur, ya udah sekalian aja saya jual gitu. Oke. Emang kamu kayak gitu, mau. Jadi Ya, tapi itu semua karena lu. Kalau lu nggak jual gue juga gue nggak bakal kayak gitu. Jadi akhirnya kamu merasa nyaman. Ya tapi kan awalnya dari dia Mas. Kalau nggak kayak gitu juga Iya, saya nggak tapi kan bakalan kamu rela mau. jual Mas. Pertanyaan mau, kan? berikutnya, apa benar seperti kata mantan pacar kamu kalau kamu juga sebetulnya mau dan tahu akan rencana itu? Iya gitulah, udah ngaku aja. Ya enggak, karena lu ancam-ancam Di sini ya. kita perbaiki semuanya, Karena lu niat aku ancam-ancam baik, ya. tau. Oke. Ya emang awalnya kan saya kepaksa Mas, Iya. cuman karena saya Iya. ngerasa Iya. ya udah terlanjur rusak, udah terlanjur Oke. jelek juga, terlanjur
Harga diri saya udah terlanjur rendah, Mas. Pertanyaannya yang belum kamu jawab, ya, apakah ada kesepakatan antara kamu dengan mantan kamu dan kamu juga tahu kalau mantan kamu mencuri untuk kebutuhan kamu? Bisa berdiri kalian? Coba. Udah, Oke, yuk. tenang. Apaan sih? Ayo udah ikut sama aku yuk. Udahlah, kita perbaikin Enggak, saja. enggak, gue gak bakal mau balik lagi sama lo. Karena lo bakal kayak gitu terus. Enggak, aku janji sama kamu. Enggak. Sekarang kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu tahu nggak bahwa dia juga mencari duit secara tidak halal untuk kebutuhan kamu? Ya banyak sih yang bilang sama saya, Mas, tapi kayaknya bukan buat kebutuhan saya deh. Kamu inget nggak? HP, baju, tas, sepatu, makeup. Ya tapi kan gak selalu kan lo ngasih gue. Cuma sekali-sekali mah wajar lah namanya orang pacaran. Yuk kita perbaiki semuanya yuk. Nggak mau, enak aja. Karena selamanya lo bakal kayak begini, lo gak akan berubah. Mana mau gue sama lo. Ya udah mas, mendingan usir dia aja mas. Mas, udah mas, sana pergi lo sana. Lu emang nggak ada niat baiknya sedikit pun ya? Ya enggak lah. Enggak mau Ya udah cowok gak bener, siapa juga yang mau sama lo. Oh denger tuh, emang lu bener. Tapi sekarang gue udah bener ya. Gue udah bener ya sekarang ya. Gue kesini buat nyari jodoh, karena gue udah bener. Oke. Sekarang berbalik ya, tadi wanita-wanita ini membela Rina, sekarang jadi menghujat Rina. Oke. Iya Sekarang mas, gini, emang dia oke. kayak gitu mas. Tapi percuma Dasar saja. Tidak akan ada solusinya juga kamu maksa dia. Dia juga udah nggak suka sama kamu, Rio. Oke. Susah mas, diajak baik juga nggak bisa. Ya udah, dia Ya udah nggak akan nolak bisa kamu. lah. Kali udah. Wah, luar biasa. Lo sadar diri lo siapa? Gue kayak gini karena lu ya. Jadi lu nggak mau balikan sama gua? Ya enggak lah. Lu sana mendingan pergi aja lu sana. Oke, gua pergi. Luar. Jangan sembarangan lo tolong. Nih, lu sama dia itu. Udah, keluar. Apaan sih lu? Oh, makan tuh. Lo nggak boleh lah, tenang. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu dari tadi di sini ya? Kamu masih mau lanjut apa nggak sama Rina? Ya, gimana ya mas? Hah? Mana saya mau lagi mas sama cewek kayak gini? Apa? Mana saya mau lagi sama cewek kayak gini? Cewek orang banyak mas. Tadi kamu belain dia. Setelah saya tahu penjelasan dia, saya nggak mau lagi mas sama dia. Lu cari aja nih, tanyain nih teman-teman gue yang di belakang. Kalian semua yang mau sama dia, berdiri coba. Udah mas, udah mendingan saya keluar aja dari sini. Ayo. Oke, kita keluar yuk. Kursi merah. Rina. Rina. Sini dulu, kembali. Saya udah malu. Yuk, balik yuk. Balik. Saya malu. Ya, udah. Saya udah gak ada harganya mas. Ya. Saya rendah banget. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya pengalaman kelam. Intinya Saya nggak ada malu, manusia yang saya sempurna. malu, Mas. Oke, kita. Oke, sekarang gini intinya. Tapi kamu lebih lega tidak dengan mengatakan ini semua? Hah? Saya lebih lega tapi saya malu mas. Oke, ya udah. Saya udah gak ada Sekarang- harganya. Sekarang Saya kamu rendah banget. ibaratnya sekarang gini. Kita duduk di sini, Arbi mungkin bisa kita lakukan sesuatu. Arbi tolong tenangin, Bi. Kamu ada yang ngerasain sakit di mana? Sakitnya di mana? Hati kamu sakit. Saya dihina-hina sama Oke. semua orang. Sekarang. Oke, kamu bisa ungkapin apapun yang kamu rasakan sekarang, tapi buat diri kamu sekarang nyaman dulu. Oke.
Atur nafasnya. Oke, relax, lebih tenang lagi, relax. Atur nafasnya, jangan sampai kamu mengeluarkan dulu air mata. Tarik nafasnya, tarik nafas lewat hidung. Oke, senyaman mungkin, serelax mungkin. Ketika kamu merasakan hal ini, kesedihan tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu di masa depan nanti. Oke, kamu bisa keluarkan segala macam emosi yang ada simpan dalam hati kamu, lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu bercerita seperti tadi. Biarkan kamu belajar dari masa lalu kamu belajar dari apapun yang terjadi dari masa lalu, dan biarkan kamu ketika di masa depan nanti, hari ini dan seterusnya, kamu menjadi pribadi yang sangat baik kembali, dan rubah segala sesuatu tersebut menjadi lebih baik dan lebih positif kembali. Ambil segala sesuatu yang baik dan buang segala sesuatu yang jelek ataupun negatif dalam pikiran kamu, dalam hati kamu, mulai sekarang dan seterusnya. Buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Atur nafasnya senyaman mungkin, seleks mungkin. Katakan dalam hati, kamu maafkan diri kamu maafkan orang yang pernah menyakiti kamu maafkan kondisi-kondisi di mana kamu pernah sakit hati, maafkan segala sesuatunya menjadi semakin nyaman, semakin rileks, dan kamu menjadi pribadi yang memaafkan diri kamu sendiri, memaafkan orang lain, dan memaafkan kondisi di mana kamu merasakan sakit hati. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, katakan dalam hati. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman untuk memaafkan diri kamu, orang lain pernah menyakiti kamu, dan kondisi-kondisi yang membuat kamu sakit hati. 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang kamu mulai lebih tenang, lebih tenang. Kamu bisa maafkan situasi apapun ataupun orang pernah menyakiti kamu. Oke? Kamu harus jadi pribadi yang pemaaf. Oke? Ya, biarin aja. Kamu udah luapin apapun yang kamu rasakan, ya buat diri kamu lebih plong. Apapun yang orang lain katakan gak apa-apa. Yang penting kamunya sendiri yang ingin berubah. Oke, paham ya? Oke, Rudy. Menurut Rudy, kira-kira laki-laki seperti apakah yang mungkin akan menjadi pasangan dia kelak? Siapa namanya? Rina. Tangannya. Dia ini sebenarnya tipe yang nggak neko-neko dalam cowok ya, menurut cowok. Cuma yang tadi seperti fisik, oke, dadanya bidang, tapi kesananya sebenarnya dia butuh yang mengerti dia, lebih ke situ sih. Tuhan Maha Adil, Rina. Walaupun kamu mungkin nggak mendapatkan pasangan di sini, nanti mungkin kamu akan dapat pasangan di luar dari sini, yang sesuai dengan yang kamu inginkan, yang bisa mengerti kamu. Mungkin saat ini ya masa lalu kamu yang suram, tapi kalau kamu bisa memperbaiki diri ke depannya, kamu juga akan dapat yang lebih baik, juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi akan ada cowok yang baik akan menghampiri dia ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, jadi artinya kalau kamu ketemu dan udah feeling, langsung halalin aja. Karena tadi Rodi kan juga udah mengatakan sesuatu sama kamu kan, dan itu selalu ada di benak, di pikiran kamu. Jadi kalau udah ada cowok yang dekat sama kamu, menurut kamu baik, halalin aja langsung. Ya, semua orang punya masa lalu. Oke, nggak berjodoh hari ini nggak apa-apa, ya. Tapi kamu merasa lebih lega, lebih plong kan? Menjadi lebih baik. Tidak apa-apa kan kalau ini ditayangkan? Bukan merupakan aib atau privasi buat kamu? Bukan ya? Oke ya. Kalau gitu setelah ini masih ada giliran pria yang akan saya pilih untuk memilih wanita-wanita yang ada di tribun sebelah kanan. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetapi garis tangan. Kembali lagi kita di garis tangan. Dan sekarang giliran pria yang akan saya ambil nomornya. Dan yang beruntung adalah nomor 5. Reksa, seorang pria berusia 28 tahun. Pria yang percaya diri ini mendambakan wanita cantik yang mudah bergaul. Menurut pengakuannya, Reksa mengalami trauma kehidupan yang suram. Seperti apakah kisah hidup dan fakta asmara Reksa di garis tangan? Oke, Reksa. Di sini sudah ada wanita-wanita yang akan kamu pilih segera. Namun kriteria wanita apa yang ada di dalam benak kamu? Yang pastinya cantik ya Mas. Cantik. Dan? Saya senang sama perempuan yang kakinya agak jenjang gitu Mas. Kakinya agak jenjang. Jadi jenjang tuh agak lurus, tinggi gitu, kurus ya. Oke. Yang merasa cantik dan merasa kakinya tinggi jenjang dan suka sama Reksa, silakan berdiri. Wow, 1, 2, 3.
Oke, 3 wanita berdiri yang merasa kakinya jenjang, cantik, dan suka sama Reksa. Oke, silakan turun. Oke. Reksa, sudah ada 3 wanita yang kamu pilih dan mereka merasa dirinya cantik dan kakinya jenjang. Oke, ini ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Siapa gerangan? Pelukismu Agung ya. Ini kayak lampu merah ya. Oke. Dan oke, selanjutnya apa? Karena kamu nanti harus memilih 2 saja. Ya maaf Mas, sebelumnya saya mau periksa satu-satu ya Mas. Periksa satu-satu. Apa yang diperiksa? Apanya yang diperiksa? Saya mau periksa bagian bawah kakinya itu Mas. Apanya? Bagian bawah kakinya itu apanya? Enggak, ada yang saya ingin ketahui gitu dari Apanya? dari 3 perempuan ini. Apa yang Enggak, pengen di kamu- bawah mata kaki aja saya. Di bawah periksa. mata kaki itu maksud di mana sih? Bagian mana sih? Bagian ini apa sih namanya? Inilah. Oh ini, yang di belakang sini. Di belakang mata kaki. Iya. Oke, dengan mengecek kaki bagian bawah di belakang mata kakinya itu emang apa yang bisa kamu deteksi? Saya bisa tahu kedalaman dari situ. Dengan melihat belakang mata kakinya. Iya, betul. Oke. Kamu nggak bisa. Oke, kenapa? Oke, Udah ilfil duluan. udah ilfil duluan. Masa udah mau pegang-pegang aja sih? Oke. Kan cuma pengen tahu aja. Terus kalau ilfil Ih, aku gak jadi. nggak jadi. Gak jadi aku. Mendingan, males aku mau coba. Ya udah nggak apa-apa Mas saya. Kenapa? Nggak apa-apa kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Oke, silakan mundur, nggak apa-apa. Oke. Amel, wanita cantik berusia 25 tahun, memiliki kisah asmara yang cukup rumit. Dirinya juga pernah disakiti oleh mantan kekasihnya. Apakah kisah kasih Amel ke depannya akan berjalan mulus? Saksikan kisah lengkapnya di Garis Tangan. Diva, wanita cantik berusia 27 tahun. Wanita yang baik hati dan sabar ini mencari sosok pria yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan cinta pada dirinya. Apakah jodohnya akan hadir di Garis Tangan? Ya, 1 orang mundur karena oke, tapi yang 2 lagi tetap di sini. Artinya, oke silakan kalau mau ngecek. Saya malah justru penasaran. Cek ya. Gimana hubungannya antara bagian belakang mata kaki dengan apa yang dia katakan tadi? Oke. Jadi saya cek. Bersedia nggak? Bersedia nggak? Saya tanya bersedia dulu nggak? Boleh ya, bersedia, tidak keberatan ya, bersangkutan ya. Bentar nggak apa-apa ya? Maaf ya. Coba saya lihat. Iya nggak apa-apa, pegang aja. Oke. Itu beneran? Iya Mas ya. Jadi saya bisa mendeteksi kedalaman. Tukang urut kamu mungkin dulu, ah? Oh enggak. Ya? Oke. Jadi apa artinya tadi? Oh, itu mau dilihat dulu ya, satu lagi? Ya, satu lagi boleh silakan. Oke, silakan. Oke, setelah itu kita akan lihat analisa dia apa. Oke. Maaf ya. Saya lihat boleh. Oh, boleh ya, Kak, diangkat sedikit. Oh, ya. Oke. Jadi apa? Kamu pencet itu, maksudnya apa terjadi coba? Oke, sini. Oh ya Mas. Jadi artinya apa? Yang baju merah kenapa? Yang baju hijau kenapa? Tapi saya lihat sih dalam dua-duanya sih. Hah? Dua-duanya dalam. Jadi dua-duanya kriteria kamu nih? Iya. Dua-duanya kriteria kamu ya? Kriteria saya. Oke, silakan. Oh, kenapa? Oke, silakan. Buat Reksa, seberapa penting kedalaman itu buat kamu? Oke, kenapa kamu nanya kayak begitu gitu ya? Oke. Buat saya sih kedalaman perempuan itu penting banget Mas ya. Oke. Jadi jatuhnya kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Oke. Tapi aneh Ya. loh Mas Wia, aneh. Aneh, kenapa? Ya baru nemuin cowok kayak gitu. Baru nemuin cowok kayak begitu, tapi minimal dia jujur, dia belak-belakan. Ya, saya suka Dan kamu kejujuran. juga mau tadi kan? Iya. Suka kamu justru Suka sih dari dengan itu. belak-belakannya dia. Oke, yang baju hijau kenapa kamu kok diem aja kenapa? Enggak sih, aku pengen kenal dia lebih jauh. Oh, suka kamu? Iya. Oh, luar biasa. Dua-duanya tertarik dengan belak-belakannya Reksa.
Padahal Reksa ini kelihatannya mungkin, tapi kalau cewek-cewek di sini suka nggak dengan apa yang dilakukan Reksa tadi? Oh, munafik. Oke, rata-rata enggak, tapi yang dua ini terpikat. Oke, luar biasa Reksa, silakan kembali ke sini. Oke, kalau begitu sekarang akan saya panggilkan saja sahabat saya, seorang ahli hipnoterapi. Inilah dia, Arbi. Oke, Arbi. Ini menarik sekali nih, kita punya Reksa, cowok belak-belakan, yang dia punya teori sendiri tentang wanita. Oke, Arbi akan melakukan sesuatu mungkin dengan Reksa. Reksa bersedia untuk direlaksasi? Boleh? Boleh, siap. Boleh minta kursi? Oke, kursi. Sebelumnya udah pernah merasain direlaksasi atau? Nggak pernah sih. Belum pernah? Oke. Kamu akan mendapati sesuatu yang baru. Boleh sih. Oke. Tangannya boleh di samping. Samping. Sini. Oh, sini. Satu. Oke, betul. Oke. Buat diri kamu semakin nyaman dulu, relax dulu. Boleh atur napas. Tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Oke. Perhatikan jam ini. Oke. Ikutin gerakannya ke kiri dan ke kanan. Perhatikan gerakan jam tersebut. Bikin mata kamu semakin lama, semakin lelah, lebih berat dari sebelumnya. Tetap jaga kondisi mata kamu menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Gerakan pendul tersebut membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Dan perhatikan udara yang kamu hirup, oksigen yang kamu hirup membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bernafas. Buat diri kamu merasakan apapun yang kamu rasakan, dan biarkan diri kamu bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dan biarkan hal tersebut membuat kamu lebih nyaman ketika bercerita dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Reksa. Saya ingin bertanya sama kamu. Ceritakan ya tentang masa lalu kamu atau tentang diri kamu. Apa saja yang berimbas terhadap kehidupan percintaan kamu sekarang. Berat maksudnya. Ceritakan aja. Masa lalu saya sangat buruk maksudnya. Apa? Sangat buruk masa lalu saya. Tapi kalau itu bisa membuat kamu lega, membuat kamu plong, ceritakan saja. Karena kan kamu tahu tujuan kamu kesini untuk apa. Saya punya masalah yang buruk maksudnya. Saya pernah menyukai orang di atas saya. Gimana? Menyukai? Perempuan di atas saya. Di atas kamu tuh maksudnya apa? Yang lebih tua. Dan kamu suka? Kita saling suka. Menikmati itu? Tapi apa? saya sebenarnya nggak pengen kayak gini mas. Sebenarnya nggak pengen tapi kamu lakukan. Sebenarnya nggak pengen tapi kamu lakukan. Ini menarik nih. Ibu saya. Kenapa? Gimana? Ibu saya. Ibu kamu kenapa? Membuat saya yang bikin saya seperti ini. ibu dia yang pengen dia seperti ini. Ibu kamu yang pengen kamu seperti ini. Jadi dulu pekerjaan ibu saya seorang pekerja. Ibu kamu seorang PSK. Tapi saya sayang sama orang tua saya. Saya dulu dikecilkan dari kecil. Ibu saya selalu mengenalkan saya ke teman-temannya. Coba pelan-pelan, kamu ceritanya tidak beraturan. Maksudnya gimana? Dari kecil. Kamu dari tadi ngomong nggak beraturan. Coba pelan-pelan. Saya berat ya? maksudnya ceritanya. Iya. Jadi ibu intinya saya. apa? Kamu mau cerita saya apa? selalu bawa teman-temannya ke rumah. Iya. Sehingga saya dekat sama teman-temannya. Jadi kamu berhubungan pacaran dengan teman-teman ibu kamu? Iya. Dijual istilahnya sama ibunya. Enggak, bukan. Ibu saya nggak ngejual saya, cuman
teman-temannya yang suka pada saya sama saya. Teman-teman ibu kamu suka sama kamu terus? Tapi setiap mendekatin saya selalu ada sesuatu yang dia inginkan, ingin dia lihat, ingin dia rasakan. Tapi pertanyaannya kenapa kamu mau? Artinya kamu menikmati itu dong? Saya selalu dibeliin barang dulu, saya dibimbing barang. Kamu matre? Saya bukan matre, tapi kan saya waktu... Tapi barang itu kamu terima? Saya terima, Mas. Terima terus kamu? Enggak, itu saya waktu masih kecil, Mas. Jadi saling membutuhkan kan? Oke, sekarang pertanyaannya, kamu masih berhubungan dengan wanita-wanita yang lebih tua itu apa enggak? Sekarang saya udah enggak. Apa? Udah enggak. Tapi ada nggak efeknya dengan kehidupan percintaan kamu sekarang? Efeknya saya lagi sulit mendekati perempuan. Sulit mendekati perempuan? Gini. Kan kamu tahu ya, kalau semua orang yang datang ke sini tuh juga rata-rata punya masalah selain ingin mencari jodoh ya. Ya, ingin dicari atau dibantu oleh Arbi dan juga Rudi. Kita mengungkapkan kebenaran juga. Dan kamu juga tahu orang-orang yang kesini juga perlu membawa bukti. Ada punya bawa bukti-bukti atas apa yang kamu ceritakan tadi? Saya ada. Apa di mana? Oke, silakan. Oke. Boleh saya tunjukkan nggak? Boleh? Boleh ya? Oke. Jadi lo mainnya sama tante-tante, ih, ilfil dah. Lu datang ke sini mau jualan? Mau cari tante-tante? Gue nyari perempuan. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu masih tertarik gak dengan laki-laki ini, jujur? Sekarang setelah dengar ceritanya, aku jadi ilfil, Mas Uya. Jadi ilfil? Iya, dia mainnya sama tante-tante, sedangkan aku masih muda. Oke. Dan kamu gak suka sama cowok yang suka main sama tante-tante? Gak suka lah. Kan dia itu masa lalu dia. Tetap aja, Mas Uya. Ada bekasnya. Oke, jadi kamu gak suka banget? Gak suka ilfil. Karena diri kamu tidak seperti itu? Iyalah. Arbi, silakan lakukan sesuatu dengan wanita ini. Oke. Kamu tarik nafas lagi. Tarik lagi seperti semula. Dia. Kemudian. Ya. Kamu berdiri dua sebelah kanan. Silakan, Reksa. Di sini, Reksa. Ya. Kamu udah pernah relaksasi sebelumnya? Belum. Oke. Sekarang saya tidak membuat kamu hilang kesadaran, hanya saja ketika kamu mengakses pikiran bawah sadar membuat kamu lebih tenang ketika bercerita, oke? Oke, saya tidak akan membuka apapun dalam diri kamu. Oke. Sekarang lihat jamnya, oke? Perhatikan jamnya, oke? Ikuti gerakan jamnya, oke? Perhatikan kiri dan kanan. Dan rasakan ketika kamu melihat jam tersebut, gerakan tersebut membuat mata kamu lebih lelah lagi, buat diri kamu semakin lama semakin lelah, dan biarkan mata tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Perhatikan juga nafas kamu, membuat gerakan jam tersebut dalam diri kamu lebih lambat, dan perhatikan diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat luar biasa, lebih tenang, lebih nyaman, dan apapun yang terjadi kamu bisa mengakses apapun di bawah sadar kamu tentang rahasia kamu di masa lalu, ataupun kamu dapat mengakses cerita-cerita yang kamu simpan, dan ketika kamu bercerita membuat kamu lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Siapa nama kamu? Amel. Amel. Kamu tidak suka dengan Reksa karena apa tadi? Karena dia main sama tante-tante, otomatis dia suka mainin cewek. Oke. Kamu punya pengalaman buruk juga nggak di masa lalu kamu? Iya, Mas.
Apa? Saya pernah pacaran. Sama? Mantan saya ada. Ya iya, pacaran sama mantan ya pernah ya kan? Maksud saya, Tapi masalahnya apa? saya pernah dijebak mas sama mantan saya. Dijebak gimana? Itu pacar pertama saya. Pacar pertama kamu? Cinta pertama juga. Cinta pertama kamu? Iya. Yang terjadi? Dia janji mau serius sama saya. Iya. Terus dia ngajak saya ke rumah buat Iya. ngenalin ke orang tuanya. Oke. Selanjutnya, Tapi pas saya sampai rumah, di sana nggak ada siapa-siapa mas. apa yang terjadi? Dia mengunci pintu, terus memaksa saya untuk melakukan hal yang nggak diinginkan. Dan terjadilah? Tidak mas. Karena Nggak, kamu dilecehkan apa gimana? ya dia mau melecehkan saya. Tapi yang terjadi adalah? Tapi saya berontak. Saya nggak mau karena menurut saya keperawanan itu penting buat saya. Oke. Nah, posisinya saat itu kamu bisa berontak? Waktu itu saya sempet teriak dan untungnya ada orang yang lewat yang nolongin saya mas. Iya. Ya saya pergi langsung, saya udah lost contact sama dia mas. Menurut saya keperawanan itu penting mas buat perempuan. Jadi menurut kamu keperawanan itu penting? Ya iya pasti ya benar lah. Saya udah nyoba jaga sekuat mungkin. Iya. Karena itu pesan dari mama saya. Dan itu yang membuat kamu benci dengan Reksa ya? Ya karena dia tipe cowok yang bakalan mainin cewek. Wih, bohong sembarangan. Sekarang dia ngaku-ngaku perawan, aduh, saya nggak percaya dia. Oke, Jangan asal ngomong lu ya. Oke. Kalau saya lihat sih udah nggak perawan sih maksudnya. Lu nggak kenal gua. Asal tuduh Emang aja. buat kamu saya tanya ya, sekarang saya tanya nih. Buat kamu keperawanan itu seperti apa? Perawan itu sih sebenarnya buat saya nggak penting sih maksudnya. Apa? Nggak penting. Lu cowok apaan kamu sih, tanya gila deh, lu kamu ya? tanya. Bener ya? Coba di sini. Saya rasa sih yang lain pada munafik maksudnya. Oke. Waduh. Saya yakin sih sama kalian semua. Wah, sepatu 99% persebangan. kalian semua nggak. Udahlah, nggak usah munafik lah. Lu jaga mulut lu. Jangan asal ngomong. Oke. Nggak penting. Siapa yang sini? Gue suka sama suka ya. Lagi pula itu urusan gue, bukan urusan lu. Lo bilang tadi kan mereka bilang tadi ada yang teriak dari cewek, lo aja barang dari tante-tante. Lo bilang itu urusan lo, bener kan? Tapi juga itu mulut-mulut mereka. Tapi kan gue tahu, gue yakin dari antara kalian semua tuh. Gue tahu kalian semua tuh sebenarnya suka sama gue kan. Udah lah, nggak usah munafik. Ini maksudnya. Kenapa? Nomor 14 kayaknya nyolot banget. Sebenarnya dia suka sama saya maksudnya. Saya tahu banget. Udah deh, sekarang gini. Gua tanya nih. Enggak, gue tanya, gue serius nih. Gue tanya jujur ya, sebenarnya lu nafsu kan sama gue? Nomor 14, bener gak lo suka sama dia? Hah? Dia tuh bukan tipe saya, Mas Uya ya. Aduh, bener-bener deh. Lu ngaca dong, gua kasih tahu ya. Oke. Dia kayaknya gak suka. Mas Uya nih, Kenapa? lihat nomor 12. Kenapa? Dia sok kece banget, sebenarnya dia juga suka sama saya maksudnya. Dia cuma munafik aja. Kalau begitu kita akan panggilkan saja, inilah dia Rudy.
Oke, Rudi, ini pede banget ya ada cowok nih. Coba kamu terawang deh. Apakah emang dia sepede yang aslinya apa gimana nih? Wah, Rudi kayaknya berat sekali tatapannya ke Reksa nih. Mungkin ada sesuatu yang kelam sekali di hidup Reksa nih. Kamu mungkin di sini petantang petenteng, tapi sebentar. Boleh tangannya? Boleh. Ini mungkin karena pengaruh lingkungan, jadi kamu seperti ini dan terbiasa seperti ini. Seks jadi kebutuhan primer untuk kamu, dan kamu terbiasa bergonta-ganti pasangan. Sekarang saya mau tanya, ibu kamu kemana? Ibu kamu kemana? Saya udah meninggal. Meninggal. Kamu bilang ibu kamu meninggal. Kenapa? Meninggalnya kenapa? Nggak tahu. Bukan karena penyakit. Penyakit menular akibat seks. Kamu mungkin sok-sokan ya, mau berhubungan dengan si A, si B, si C, tapi akibatnya kamu nggak pikirkan, padahal kamu pernah melihat sendiri akibatnya. Ardi, sepertinya orang ini butuh kita buat jujur. Kamu bisa bantu saya? Masih berdiri seperti ini ya? Oke, Rudi boleh di sini. Oke. Mungkin ada sisi lain yang belum terungkap ya dari seorang Reksa ya. Oke. Kamu kakinya rapat? Rapat? Oke. Fokus pada satu titik itu. Oke. Nah, sekarang tarik napas lewat hidung. Keluarkan mulut. Badan kamu semakin nyaman, semakin rileks apapun yang kamu rasakan. Sekarang perhatikan udara di sekitaran kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Perhatikan udara tersebut memiliki warna yang sangat jelas, memiliki cahaya yang sangat terang. Udara tersebut memiliki kondisi yang sangat nyaman ketika masuk ke dalam tubuh kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita apapun yang kamu simpan dalam hati kamu. Lebih rinci lagi terhadap ibu kamu, apapun yang terjadi kamu bisa bercerita yang kamu rasakan mulai sekarang dan seterusnya sampai saya kembalikan seperti semula. 1, 2, dan 3. Oke, silakan bercerita kenapa dengan kondisi ibu kamu. Ada hal yang belum kamu ungkapkan. Apa? Kenapa kok nangis? Ibu saya tadi. Ibu saya pekerja komersial. Iya, kamu udah cerita tadi. Apa lagi yang belum kamu ceritain? Sakit banget rasanya saya. Kamu keluarin suara kamu selantang mungkin itu buat kamu lebih tenang nantinya. Saya sayang sama orang. Saya demi ibu saya maksudnya. Jadi kamu mencontoh apa yang dilakukan ibu kamu? Walaupun kerjaan itu nggak baik, tapi saya ngelakuin itu buat ibu saya, Bu, maksudnya. Ketika itu ibu saya pernah sakit. Saya harus mencari uang segitu banyaknya untuk operasi ibu saya. Saya nggak tahu apa lagi yang harus saya lakuin, sehingga itulah yang saya lakuin, maksudnya. Jadi kalau bisa dibilang ini terjadi berulang-ulang dari dia kecil, ya apa yang dilakukan ibunya dan teman-teman ibunya selalu datang ke rumah dengan perilakunya itu menjadi terbentuk di mindset dia dan akhirnya ya saat dia dewasa, saat dia besar yang ada di mindset dia ya mencari uang seperti itu, gitu. Saya benci sama diri saya sendiri, cuman saya nggak bisa apa-apa maksudnya. Saya nggak bisa apa-apa, saya mau menyiksa diri saya sendiri bahkan maksudnya. Oke, pengaruh lingkungan berarti ya. Tapi seburuk-buruknya saya nggak pernah memukul perempuan maksudnya. Iya. Karena saya mengharamkan tangan saya untuk memukul perempuan. Saya sangat menghargai perempuan sebenarnya maksudnya. Oke. Apa yang harus dilihat lagi? Dia ini sebenarnya sekarang itu
ingin berubah menjadi lebih baik di satu sisi. Tapi di sisi lain dia masih menikmati apa yang dia lakukan seperti biasanya. Dan karakternya udah terbentuk dari kecil, jadi ya agak berat ya. Betul. Ini seperti apa ya, mendarah daging gitu. Mendarah daging ya. Oke. Dan Rudy bisa melihat nggak, menerawang nggak kronologis detailnya saat dulu waktu dia kecil didekati dan dimanfaatkan oleh teman-teman ibunya? Oh, oke. Ini mungkin butuh energi yang besar, tapi saya coba. Saya penasaran nih. Udah pegangin Mas. Saya coba ya. Periksa dulu. Dulu dia ini setiap kali teman-teman ibunya datang, dia teman ibunya beberapa ada yang mempermainkan dia. Oke. Waktu itu dia masih kecil, masih polos, dan teman ibunya ini memberi sesuatu seperti apa ya, mainan, makanan, dan dia harus memegang sesuatu juga seperti itu. Dia waktu kecil sering dikerjain seperti itu, dan kemudian sampai akhirnya dia mengerti apa yang dia lakukan dan dia mengulanginya lagi dan menikmati. Iya, betul, menikmati, dan sekarang dia jadi pecandu seks. Ini kenapa sih Mas Uya? Kayaknya pada suka sama saya, cuman dia munafik aja Mas Uya. Oke. Tapi benar nggak apa yang dikatakan Rudy? Karena saya percaya apa yang dikatakan Rudy. Bener nggak? Hah? Ya? Benar. Kalau saya bilang tadi Mas Uya, kalau saya melihat hal itu saya rasanya... Oke, pertanyaannya kamu nyesal tidak? Saya nyesal banget Mas Uya. Rudy, bener nggak dia nyesal? Ya, seperti yang saya bilang, 50-50. Oke. Satu sisi ingin berubah menjadi baik, tapi satu sisi sudah mendarah daging. Oh. Saya benar-benar pengen berubah Mas Uya. Iya. Apa menurut kamu, Amel? Ya udah jelas banget sih, aku ilfil kayaknya. Udah nggak mau dah. Ya udahlah, kalau Cici mau ngapain juga lu masih duduk situ. Siapa lagi yang mau Lagian sama juga lu? tadi kan gue udah lihat kaki lu. Kalau gue lihat kedalaman lu tuh. Wih. Parah lu ya, kalau ngomong dijaga dong. Rudy, apa yang Rudy lihat dari Amel? Boleh tangan kamu, Amel? Saya melihat trauma pengalaman buruk. Oh, jadi gini, sebenarnya dia ini punya sifat yang bertolak belakang dengan Hexa. Dia justru sangat menghindari yang namanya seks. Oh ya? Apa nih ya? Dia seperti punya trauma dengan seorang yang dekat dengan dia, sepupu, saudara, sahabat, atau gimana. Jadi si orang tersebut itu seperti mengalami hal yang buruk perihal seks, hamil di luar nikah, mungkin seperti itu. Iya. Ini terjadi di masa lalu saya. Apa? Saya punya sahabat yang udah saya anggap sebagai keluarga. Sangat dekat jadi ya? Deket banget. Apa yang terjadi sama sahabat kamu itu? Kita udah berjanji untuk menjaga yang namanya virgin itu, keperawanan. Kita udah janji untuk menjaga itu. Tapi dia mengkhianati saya. Dia selingkuh sama pacar saya, Mas Lia. Oh, selingkuh dengan pacar kamu sendiri? Iya. Mereka berhubungan intim di belakang saya.
Dan kemudian sahabat saya ini hamil. Oleh pacar kamu? Iya. Ini yang membuat dia traumanya makin berat ya? Betul. Saya sangat takut. Sejak itu saya sangat takut untuk memilih pasangan. Karena kebanyakan laki-laki itu cuma pengen enaknya doang. Wah, itu nggak betul. Saya takut, Mas. Iya. Nggak betul tuh, menurut saya sih. Tapi ini apakah ini bisa jadi berimbas nanti pas saat dia menikah pun dia jadi akhirnya jadi kayak ya takut berhubungan gitu. Ini mungkin kalau saya rasa dia cuma takutnya karena sebelum nikah aja. Iya. Mungkin nanti setelah nikah dia tahu itu memang sudah menjadi keharusan bagi dia. Karena ada yang namanya sindrom takut dengan malam pertama. Saya pernah baca artikelnya. Saya juga tertarik dengan kontestan kita yang memakai baju hijau, Tifa. Apa yang Rudy lihat dari seorang Tifa? Dari tadi aku tuh nyimak dari awal sampai sekarang. Kayaknya ada sesuatu yang harus dibimbing. Dari? Aku yang membimbing dia. Oh, kamu mau pengen bimbing dia? Ya. Oke, Rudy, apa yang Rudy lihat dari seorang Tifa nih? Boleh tangan ya? Kayak guru BP ya mau bimbing ya. Semangat, belas kasih, semua manusia punya kekurangan ya. Tapi yang saya lihat Tifa ini dia punya kelebihan yang dibutuhkan Reksa. Maksudnya? Dia tipe penyabar, tipe yang semangat. Dalam artian semangat ketika dia menyayangi seseorang, dia benar-benar seperti yang dia bilang akan membimbing Reksa seperti itu. Sepertinya nih dari cara dia menatap Reksa, gelombang pikirannya, dia tertarik ya sama Reksa? Ya sih sedikit aku tertarik. Kayaknya ada something gitu sama orang ini. Something, kenyamanan faktor X gitu ya? Kamu nggak tahu apa itu, tapi kamu nyaman aja kayaknya, gitu ya? Iya, tapi ada konsekuensi juga. Tapi kamu sadar sama konsekuensi itu ya? Iya. Sebenarnya kalau saya lihat dari sifatnya Tifa, ini cocok loh dengan Reksa. Dia cocok ya? Iya, dia ini orangnya penyayang. Terus juga dia orang yang baik. Saya nggak lihat ada masalah di dirinya dia. Oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Dan ini kembali ke dia. Dan ini menarik sekali ya. Mungkin dia benar-benar mau menerima Reksa padanya dan membimbing Reksa. Menurut saya itu bagus. Akhirnya Reksa mendapatkan orang yang bisa membawa dia ke jalan yang benar, yang baik. Luar biasa. Tifa, ini agak mengagetkan ya Rudy ya. Cuman tadi kamu baca pun seperti itu. Dan kalau begitu silakan buat Mila berdiri di samping Tifa. Reksa, pertanyaan saya, setelah kamu mendengar dan melihat tentang Amel dan Tifa, masih tertarik dengan mereka? Masih ada yang kamu suka? Masih. Dua apa salah satunya? Satu, oke. Kita nggak tahu, bisa saja Reksa tetap tertarik dengan Amel karena dia merasa tertantang. Atau jelas-jelas Tifa yang tadi pengen membimbing Reksa katanya. Silakan kamu berada di tengah-tengah mereka dan pilih salah satu mana yang kamu suka. Dia bilang hanya salah satu yang dia suka. Kita nggak tahu. Saya pilih salah satu nih, Mas. Iya dong. Saya jelas milih ini maksudnya. Pilih? Milih ini. Tifa. Ih, yakin lo mau sama dia? Yakin lo mau sama dia? Emang apa? Ih, gue mau gak? Yang mau sama lu siapa? Ih, gue dari tadi mau mundur. Ya kenapa lo nggak mundur, Amel? Iya, lu apa nggak mundur dari tadi? Ya, Ayo. pengen tahu aja kayak gimana. Jangan-jangan lo sebetulnya di hati lo yang paling dalam lo suka sama Reksa nih. Lu cuma munafik doang, gue tau lu suka sama gue. Enggak, gue cuma pengen tahu aja lo kayak gimana. DR banget sih. Lagian lo mau aja sih, lo tuh cantik. Masih
Banyak cowok Oke. tuh. Masalahnya apa sama lo? Lu bilang gue suka sama lu. Oke. Ntar dia tuh Oke. mimpin saya pasti maksudnya. Oke, walaupun Sebentar. Rex. Oke, kenapa Diva? Sebentar. Kalau kamu pengen sama aku pengen nerima kamu apa adanya. Mending dari sekarang berubah. Aku bakal. Kalau misalnya kamu nggak berubah ke depannya, jangan salahin aku buat aku ninggalin kamu nanti. Oh, jadi nggak jaminan juga ya. Oke. Tenang. Rudy. Kamu tadi bilang mereka ada kecocokan gitu ya. Tapi prediksi kamu ini bertahan lama atau tidak permasalahannya? Apaan sih lu sirik aja? Oke. Bentar. Tenang. Sabar ya. Gua tahu lu nggak sanggup, Ibu-ibu kan? sabar ya, ibu-ibu ya. Ya. Rudy, bertahan lama nggak Rudy? 70%. 70%. Oke. Oke, kalau gitu selamat buat Rexa dan Diva, silakan kalian ke atas. Takdir menentukan Rexa yang berkarakter keras dan Diva sang wanita penyabar untuk bisa bersatu menjalin kisah. Selamat untuk Rexa dan Diva. Oke, ini di luar dugaan nih, unpredictable. Oke,